Hai, nama saya Eva Irawan. Di media sosial saya seperti Instagram, Facebook, TikTok, saya menggunakan nama Eva Lim. Eva Irawan dan Eva Lim sama saja. Irawan dan Lim itu adalah marga ayah saya. Jadi saya menggunakan beda nama di media sosial Eva Lim, tapi di dokumen saya KTP, paspor, akte kelahiran itu adalah Eva Irawan. Saya adalah atlet binaraga wanita Indonesia dan atlet IFBB Pro wanita pertama di Indonesia di tahun 2018. Sejak kapan saya mulai menjadi binaragawati itu saya nggak ingat persis ya. Tapi yang jelas saya dari kecil itu orangnya kompetitif. Jadi saya itu suka berkompetisi. Saya mulai usia 6 tahun itu saya sudah mengikuti balet sampai saya usia 20 tahun itu masih balet ya. Jadi saya dulunya itu balerina. Nah, setelah balet itu saya kemudian ikut lomba aerobic sport itu di Jakarta bersama seperti Fahmi Waresi, Vicky Burki, Lodi Loto. Itu saya sekitar tahun 98 ya. Nah, setelah di aerobik itu saya kemudian menyukai fitness. Jadi saya itu menyukai hal-hal yang baru. Nah, di fitness ini saya lihat ada perlombaannya juga. Jadi akhirnya saya mulai iseng mengikuti lomba binaraga untuk kategori wanita ya. Kemudian setelah saya sering mengikuti lomba, akhirnya saya mendapatkan juara 1 di tahun 2014. Jadi setelah itu 2014 itu 4 kali berturut-turut saya mendapatkan juara 1 di tingkat nasional yang eventnya semua diadakan di Jakarta. Jadi 2014 itu saya menang juara 1 pas Pampres, kemudian 2015 juara 1 Berry di Gandaria City, kemudian 2015 juara 1 di One More, kemudian 2016 juara 1 di Nutrabolik. Nah, karena setelah 4 kali berturut-turut juara 1, akhirnya saya berkeinginan untuk mencoba level internasional. Nah, kemudian di tahun 2015 saya mengikuti federasi WBPF dan mendapatkan juara ketiga itu di Singapura. Kemudian itu 2014 ya. Kemudian di 2015 saya mengikuti WBPF lagi di Thailand, mendapatkan peringkat ke-7. Nah, kemudian di 2017 saya kembali mengikuti perlombaan tapi di federasi lain yaitu WBFF. Nah, itu di kelas Diva Fitness saya mendapatkan peringkat ke-4 di negara Singapura. Kemudian di tahun 2018 itu akhirnya saya ikut ke federasi IFBB Pro League dan mendapatkan juara 1, juga mendapatkan Pro-Cut di kategori woman figure. Jadi saya adalah wanita Indonesia pertama yang mendapatkan IFBB Pro-Cut di 2018. Waktu itu belum ada wanita Indonesia yang mencapai level IFBB Pro. Jadi saya adalah wanita Indonesia pertama IFBB Pro. Jadi sebagai seorang atlet binaraga, pola makan saya itu harus tinggi protein ya, high protein. Nah, makanan yang saya makan setiap hari itu tergantung kondisi saya, apakah saya sedang bulking atau sedang cutting. Jadi pada saat masa bulking, makanan saya makan lebih banyak daripada saat saya cutting. Untuk masa bulking, kalori yang saya makan itu berkisar 2.500 sampai 3.000 kalori. Jadi pada saat masa bulking, karena makannya banyak, otomatis saya mengalami kenaikan berat badan. Dan itu memang diperlukan untuk membentuk massa otot. Saya perlu menambah berat badan. Karena pada saat saya cutting, makanan saya akan saya turunkan perlahan-lahan dari 2.500 menjadi sekitar 2.000. Kemudian mendekati perlombaan akan turun lagi menjadi 1.700 atau 1.500. Demikian ya. Untuk latihan, saya melakukan latihan 5 kali dalam sehari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, untuk Sabtu Minggu adalah rest day, ada hari istirahat saya.
Jadi melakukan latihan 5 kali dalam seminggu. Tantangan terbesar seorang binaragawan itu adalah self-control. Apa itu self-control? Adalah kemampuan seseorang mengendalikan dirinya sendiri. Dalam hal apa? Banyak. Dalam hal melawan rasa malas untuk latihan. Dalam hal mengontrol emosi. Dalam hal melawan keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat. Jadi self-control bagi seorang binaragawan itu sangat-sangat penting. Kenapa? Pada saat seorang binaragawan melanggar hal-hal tersebut, misalnya seperti dia malas latihan, kemudian dia malas makan yang tinggi protein, makanan healthy, nah itu akan memperlambat progres. Progres apa? Progres pembentukan otot. Jadi karena binaragawan itu dia harus mempertahankan massa ototnya, jadi kalau self controlnya tidak kuat, itu akan memperlambat progres pembentukan ototnya. Itu yang tantangan paling terbesar seorang binaragawan, self control. Nah, seperti yang tadi saya sudah ceritakan di awal, untuk di dalam negeri, jadi mulai 2014 juara 1 Pas Pampres, 2015 juara 1 BERI, kemudian 2015 juara 1 One More, kemudian 2016 juara 1 Nutrabolik. Untuk event yang di luar negeri, di 2014 WBPF Singapura juara ketiga, 2015 WBPF Thailand peringkat ke-7, kemudian 2017 di Singapura WBFF peringkat ke-4, kemudian 2018 AFBB Pro League mendapatkan peringkat pertama juara 1 dan mendapatkan IFBB Pro Card. Jadi setelah saya mendapatkan IFBB Pro Card di tahun 2018, saya mengikuti Pro Show. Pro Show itu adalah event AFBB yang hanya boleh diikuti oleh AFBB Pro dari berbagai negara. Nah, AFBB Pro Show pertama saya itu di Kanada, Vancouver, tahun 2019. Saya waktu itu mendapatkan peringkat ke-13 dari peringkat ke-12 dari 20 peserta ya. Kemudian Pro Show berikutnya di Amerika, negara Chicago, saya mendapatkan peringkat ketiga di kelas master. Jadi kemudian di tahun 2023 saya mengikuti Pro Show di Singapura, mendapatkan peringkat ke-7. Kemudian di 2024 tahun ini saya mengikuti Pro Show di Korea dan saya tidak mendapatkan peringkat karena waktu itu pesertanya benar-benar sangat banyak, 31 orang. Jadi persaingannya benar-benar sangat berat. Nah, ini untuk rencana kedepannya, mungkin di 2025 saya akan mencari Pro Show lagi. Keluarga saya sangat mensupport saya dalam karir saya sebagai binaragawati. Ibu saya, kakak saya, adik-adik saya, mereka sangat bangga dengan prestasi saya di dunia binaraga. Terutama juga dukungan dari suami saya. Suami saya sangat mendukung saya karena suami saya juga seorang binaragawan dan juga seorang fitness trainer. Jadi kita berdua memiliki hobi yang sama, sama-sama menyukai fitness. Kedepannya tentu saja saya ingin mendapatkan juara 1 di Pro Show berikutnya, karena dengan menjuarai Pro Show, mendapatkan juara 1 di Pro Show, saya akan mendapatkan tiket untuk mengikuti lomba Mr. Olympia. Karena cita-cita saya ingin menjadi wanita Indonesia pertama yang mengikuti Mr. Olympia. Dan untuk mengikuti Mr. Olympia, saya harus juara 1 dulu di Pro Show. Harapan dan doa saya sebagai seorang binaragawati, semoga apa yang saya lakukan menginspirasi para wanita Indonesia, adik-adik yang mengikuti perlombaan binaraga di tingkat lokal, nasional yang sedang merintis. Jangan patah semangat, terus berjuang, kalian pasti bisa. Karena kalau saya bisa ikut sampai ke
level internasional, maka kalian juga bisa seperti saya. Oke, demikian harapan dan doa saya sebagai seorang binaragawati.